Insan PU, kami dari kelompok B2 Latsar Batch 3 Bappekom 9 Jayapura akan memaparkan hasil analisis kasus suap proyek spam di Kementerian Pekerjaan Umum pada Desember 2018. Kelompok kami terdiri dari 7 peserta yaitu Nurul Muti Amin, Oktaviani Ayumantika, Predina Bastian, Prismaida Putridara, Putri Aina Yariadini, Rahel Florencia Masih, dan Renaldi Kainda. Berikut adalah latar belakang analisis kasus suap proyek spam pada Desember 2018. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur publik, termasuk air minum atau spam. Pada Desember 2018, KPK mengungkap kasus korupsi proyek spam senilai sekitar 429 miliar rupiah. Perusahaan rekanan swasta menyuap pejabat PU agar bisa memenangkan tender dengan fee sekitar 10%, 7% untuk kepala satker, dan 3% untuk PPK. Suap ini tidak berhenti di situ, tetapi juga diberikan untuk memperlancar pencairan anggaran dan pelaksanaan proyek. KPK kemudian melakukan investigasi dan operasi tangkap tangan terhadap 8 orang. Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa praktik suap ini terjadi setidaknya pada 12 paket proyek spam. Lebih jauh lagi, suap juga menyasar oknum auditor BPK dengan tujuan menurunkan temuan kerugian negara dari 37,23 miliar menjadi hanya 4,2 miliar. Pada slide ini kita melihat siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus suap proyek spam. Dari sisi penerima suap, terdapat beberapa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, mulai dari pejabat pembuat komitmen atau PPK hingga Kepala Satuan Kerja Spam Darurat. Nama-nama seperti Meina Worokustina, Anggiat Partunggal Nahot, Sima Remare, Teku Muhammad Nazar, dan Doni Sofyan Arifin termasuk diantaranya. Sementara dari sisi pemberi suap berasal dari pihak swasta yaitu perusahaan rekanan, tercatat Budi Soeharto dan Lili Sundarsi dari PT Wijaya Kusuma Emindo, serta Iren, Irma, dan Yuliana Engganita Dibio dari PT Tashida Sejahtera Perkasa. Artinya kasus ini bukan hanya melibatkan individu, melainkan juga memperlihatkan adanya jaringan antara pejabat negara dan pihak swasta yang saling bekerja sama untuk tujuan melanggar hukum. Hal ini semakin menegaskan bahwa praktik suap dalam proyek pemerintah bisa terjadi secara sistematis. Selanjutnya, mari kita bahas tuntutan hukum. Beberapa pejabat yang terlibat dalam kasus ini dituntut dengan hukuman penjara dan denda. Misalnya, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare dituntut 8 tahun penjara dengan denda 400 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Teku Muhammad Nazar juga dituntut 8 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan. Sementara itu, Meina Worokustina dan Doni Sofyan Arifin masing-masing dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dengan denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Perbuatan mereka dinilai telah melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dari sini kita dapat melihat bahwa hukum memberikan konsekuensi tegas terhadap perilaku tidak akuntabel. Meskipun dampak dari kasus ini jauh lebih besar daripada sekedar hukum pidana yang dijatuhkan. Bentuk pelanggaran terhadap nilai akuntabel dari kasus tersebut adalah yang pertama, manipulasi proses pengadaan atau tender. Proses lelang proyek spam tidak dilakukan secara terbuka dan adil, tetapi diatur untuk memenangkan perusahaan tertentu dengan imbalan suap. Yang kedua, penerimaan suap oleh pejabat negara. Pejabat Kementerian PU, PPK, dan Kepala Satuan Kerja menerima fee sekitar 10% dari nilai proyek. Yang ketiga, pengurangan temuan audit secara ilegal. Auditor BPK diduga menerima suap agar temuan kerugian negara diturunkan dari 37 miliar menjadi hanya sekitar 4,2 miliar. Yang keempat, sistem pengawasan yang tidak efektif, menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan internal yang semestinya menjadi benteng pertama akuntabilitas. Yang kelima, tidak ada pelaporan atau whistleblower. Meskipun terjadi suap dalam 12 paket proyek besar, namun tidak ada pelaporan dari dalam kementerian. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan publik yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. Kasus suap proyek spam berdampak bagi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai lebih dari 37 miliar rupiah. Proyek-proyek menjadi tidak efisien karena terjadi pembengkakan anggaran serta pelaksanaan yang asal-asalan. Kedua, berdampak bagi penurunan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang seharusnya menerima pasokan air bersih justru tidak mendapatkan layanan yang memadai. Ketiga, kasus ini berdampak pada penurunan kepercayaan publik. Masyarakat menjadi skeptis terhadap proyek-proyek pemerintah khususnya di bidang infrastruktur.
Rasa percaya terhadap laporan keuangan dan transparansi hasil audit ikut terkikis akibat kasus ini. Terakhir, berdampak bagi kerusakan institusional. Fungsi, kredibilitas, dan integritas lembaga negara terganggu. Lembaga yang seharusnya menjalankan tugas publik dengan profesional dan akuntabel malah tercoreng karena praktik suap. Berikut gagasan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas. Yang pertama, pendidikan anti korupsi dan nilai integritas. Pendidikan ini penting untuk menanamkan dan memperkuat fondasi nilai anti korupsi pada ASN saat bekerja. Yang kedua, penguatan pengawasan internal. Langkah ini dapat dilakukan melalui audit internal, baik secara berkala maupun mendadak, serta melalui rotasi pejabat pengadaan secara berkala. Ketiga, perlindungan dan insentif bagi whistleblower. Pelapor yang berani mengungkap kecurangan harus dilindungi dari ancaman dan intimidasi, serta diberikan penghargaan berupa insentif finansial maupun promosi. Yang keempat, transparansi total dalam proyek. Langkah ini dapat dilakukan dengan menyediakan portal publik secara real-time untuk memantau langsung status proyek dari penggunaan dana, pemenang tender, progres pekerjaan, hingga laporan audit. Konsekuensi alternatif pemecahan masalah. Pendidikan anti korupsi dan nilai integritas. Membangun budaya birokrasi yang lebih jujur dan bertanggung jawab, namun membutuhkan kurikulum yang relevan, serta harus dilakukan secara konsisten dan jangka panjang. Penguatan pengawasan internal. Untuk memperkuat nilai akuntabel internal guna mendeteksi dini penyimpangan secara lebih efektif. Namun diperlukan peningkatan kapasitas SDM, anggaran, dan independensi pengawas. Perlindungan dan insentif whistleblower. Meningkatkan kepercayaan ASN untuk bersuara tanpa takut, namun perlu disertai jaminan hukum dan sistem perlindungan nyata. Transparansi total dalam proyek. Meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas instansi, namun diperlukan sistem keamanan informasi dan pemahaman publik yang memadai. Promoting the culture of nilai akuntabel. Kerusakan sistem tidak hanya bersumber dari individu, tetapi juga dari budaya birokrasi yang membiarkan praktik menyimpang tumbuh secara sistemik. Membangun budaya akuntabel bukan sekadar memperbaiki prosedur, tapi menciptakan ekosistem baru. What we can do? Menanamkan nilai akuntabel sejak dini, mendorong keteladanan dari pucuk pimpinan, membuka ruang partisipasi publik dan pelaporan yang aman, dan merayakan kejujuran, bukan hanya menghukum kebohongan. ASN dituntut berintegritas. ASN dituntut untuk tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, tetapi juga melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nilai akuntabel mengajarkan bahwa setiap langkah kerja harus jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan menggabungkan akuntabel dan integritas, ASN mampu membangun kepercayaan publik, menjaga citra organisasi, serta memastikan setiap kebijakan dan pelayanan benar-benar berpihak pada masyarakat. Inilah komitmen yang harus kita pegang bersama, menjadi ASN yang akuntabel sekaligus berintegritas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan.